Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas non reguler manajemen angkatan 48 akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan hasil video presentasi dengan judul fungsi agama dalam peradaban manusia, mata kuliah agama Islam STIE AMA Salatiga. Kami beranggotakan Miko Prayogo, Muhammad Terditio, Anggi Amalia Prativi, dan Siti Arifah. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kita perlu mempelajari fungsi agama? Tentunya dalam melakukan segala hal akan jauh lebih bermakna dan tidak kehilangan arah jika kita mengerti alasan atau tujuan dari hal yang kita kerjakan. Tanpa mengerti fungsi atau tujuan yang sebenarnya, kita akan mudah sekali kehilangan arah, semangat, dan bahkan hal yang kita lakukan melenceng dari apa yang sebenarnya dimaksudkan di awal. Maka dari itu tujuan dalam konteks ini mempelajari atau mengerti fungsi agama baik dalam akidah maupun sosial adalah dalam rangka memperkuat keimanan dan pencarian kebenaran oleh manusia. Maksudnya pertanyaan kelompok 2, kenapa di negara maju, wilayah barat, masyarakatnya cenderung lebih tidak memperhatikan persoalan agama dibandingkan dengan negara berkembang yang di wilayah timur? Baik, singkat kata hal ini dipengaruhi oleh ideologi. Negara maju atau barat menganut ideologi liberal yang intinya adalah kebebasan. Mereka bebas bertindak, bebas mempertahankan diri, bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi, bebas berpendapat. Sedangkan di negara berkembang atau timur banyak menganut ideologi sosial yang menekankan kebersamaan. Jadi nilai gotong royong, nilai sosial kemasyarakatannya lebih kental di sini. Bukan berarti tidak bebas, tetapi lebih teratur bagaimana kebebasan tersebut, tidak mutlak bebas. Jadi ini yang menjadi faktor utama paham yang dianut oleh negara tersebut yang membedakan bagaimana negara memperhatikan persoalan agama atau tidak. Jika kita melihat contoh negara Arab Saudi yang bisa dikatakan maju, negara tersebut tidak kehilangan kaidah keagamaannya itu. Lalu ada contoh lain seperti negara Vatikan, Brunei Darussalam yang juga sama, tidak kehilangan kaidah keagamaannya, yang merupakan negara maju tanpa meninggalkan akar keagamaan dalam kehidupannya. Dan selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3, menurut Anda bagaimana cara kita menjadikan Indonesia negara maju yang tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan? Menurut kami, Indonesia saat ini dalam upaya menjadi negara maju tidak memiliki masalah berarti dalam konteks nilai-nilai keagamaan. Masalah ini bisa dibilang cukup kompleks dilihat dari apa definisi negara maju yang dimaksud. Dalam masalah keagamaan, kita perlu lebih tegas dan objektif dalam menilai permasalahan dalam konteks agama. Karena sesungguhnya Indonesia bukanlah negara beragama tunggal, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah dan negara. Dan tidak pernah tercantumkan maupun terucap secara tegas bahwa salah satu agama lebih unggul dari agama lain di hadapan hukum negara. Sehingga kemajuan negara yang kita lihat dari segi infrastruktur dan ekonomi adalah masalah pembangunan yang dapat kita jalankan tanpa bertentangan dengan agama dan bahkan berjalan berdampingan. Sumber daya manusia Indonesia lah yang harus dibenahi, seperti etos kerja, profesionalitas, dan kebanggaan dalam bekerja yang membuahkan hasil adalah hal utama yang perlu diubah untuk menjadikan Indonesia negara maju. Kemudian pertanyaan dari kelompok 4, apa maksud agama bisa meningkatkan kesejahteraan? Baik, beberapa istilah yang kita kenal dalam agama Islam adalah bersedekah, membayarkan zakat, baik fitrah maupun mal. Inilah yang membuat agama meningkatkan kesejahteraan. Dalam Islam sendiri diperintahkan bahwa seorang muslim dalam hidupnya haruslah bekerja keras. Kita tidak diajarkan untuk menjadi miskin. Definisi sejahtera bukanlah mewah, bukanlah glamor maupun berlebihan, melainkan berkecukupan. Jika seluruh umat muslim menjalankan setiap kewajiban zakat terlebih ditambah dengan bersedekah, maka terjamin bahwa seluruh umat muslim tidak akan ada yang kelaparan. Di sini menunjukkan bahwa agama Islam adalah kebaikan untuk bersama. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5, apa pengaruh agama dalam peradaban manusia? Dari konteks pertanyaan ini sendiri, maka agama banyak sekali berpengaruh dalam hal-hal yang menyusun peradaban manusia, seperti kesenian, arsitektur, hukum tata kenegaraan, budaya, busana, sosial masyarakat, teknologi ekonomi,
dan ilmu pengetahuan. Semua hal tersebut telah dipengaruhi oleh agama dalam beberapa aspek dan menyusun peradaban manusia. Selanjutnya kelompok 6. Pertanyaan dari kelompok 6, fungsi agama adalah meningkatkan solidaritas sosial. Menurut Anda, bagaimana cara menerapkan rasa solidaritas terhadap agama lain? Menurut kami, kunci utamanya adalah menghormati. Dalam agama tidak pernah diajarkan untuk mencela, terlebih Islam mengajarkan untuk mengasihi tidak hanya ke sesama manusia, juga ke makhluk lain, karena itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya mengasihi. Rasulullah SAW memberikan contoh teladan kepada umatnya bagaimana kita seharusnya bersikap ke kaum agama lain. Kita tidak diajarkan untuk menghina ataupun mencela kaum dari agama lain. Kita juga diajarkan untuk saling menghormati dengan kaum agama lain. Dan untuk meningkatkan solidaritas, kita harus paham bahwa kita hidup dan tinggal di negara Indonesia. Kita dari bangsa yang sama dan harus saling membantu, gotong royong untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Sense dari asal usul kita lah yang mungkin perlu ditingkatkan untuk meningkatkan solidaritas. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 7, apa yang terjadi jika peradaban manusia tidak ada agama? Walaupun tidak secara langsung, tapi hal-hal ini akan berujung pada kekacauan. Timbul penyimpangan, mulai dari susila, kriminalitas, dan lain sebagainya, hingga kebinasaan manusia itu sendiri. Dan mungkin bahkan sebelum manusia binasa karena hal-hal tersebut, hal ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan turutnya laknat Allah. Dalam sejarah tercatat seperti ada kota Sodom dan Gomora, serta ada Pompei yang hancur binasa karena laknat Allah. Mereka sangat menyimpang, kemudian mengundang murka Allah, dan Allah membinasakan kota-kota tersebut. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 9, mengapa agama dapat memberikan kedamaian mental lahir dan batin? Jelaskan. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari rohani dan jasmani. Kedamaian mental lahir dan batin diawali dari rohani yang baik, damai dan sehat. Dan untuk tercapainya hal tersebut, hakikatnya manusia harus menyambungkan diri dengan yang menciptakan ruh, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam agama mengajarkan bagaimana manusia beribadah. Esensinya beribadah adalah mendekatkan diri, berinteraksi dengan penciptanya. Inilah yang memberikan kedamaian yang hakiki pada diri manusia, yang tidak bisa hanya diisi oleh material. Dan ruh yang sehat adalah awal dari raga yang sehat. Baik, berikut adalah jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan dari kelompok lain. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada tutur kata maupun kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jika ada kesalahan, kritik dan saran, dan mungkin juga jika ada pendapat lain, dengan senang hati bisa kami untuk jadikan bahan koreksi, mohon disampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.